Welcome back to podcast Kampiun. Karena podcast Kampiun, semua bisa jadi juara. Lu nggak sangka sih kita intro beda-beda. Nggak saya, udah mulai. Yang penting intinya semua bisa jadi juara. Oke, dan gua di sini bobot maksimum. Apa? Bobot maksimum. Ada. Caleg apa? Caleg. Caleg DPRD Lombok Tengah. Dan saya Grandmaster Seksai. Teman sekolah itu Hoti. Aduh Pak, nih kita kan kalau syuting malam nih Pak ya. Biasanya tuh kalau malam orang tuh punya Belum Liga 3. Oh iya. Belum Liga 3. Aduh. Makan-makan malam aja lu. Gua tahu emang lagi lapar. Lagi lapar, bener. Tapi gua tuh menunggu selalu nih klub 3-3 yang mau lu gaungkan. Klub 3-3. Duh, sakit nyemes. Jadi gue mau shout out nih khususnya Liga 3 Jogja yang ada 2 tim lokal yang selalu ikut. Untuk tahun ini dia nggak ikut. Apa? Yogya Bintaran atau Mangkubumi? Bukan dong. Ada Persik Gunung Kidul sama Persikup Kulon Progo. Dia nggak ikut 3-3. Apa mau disambung? Karena orang Jogja itu taunya tuh tim bola Jogja tuh yang jago 5. Maksudnya bagus 5. PSM Jogja, PSS Sleman, Persiba Bantul, Persik Gunung Kidul, Persikup Kulon Progo. Yang dipunyai nama Jogja. Karena kalau Jogja tuh dia punya pride sendiri untuk daerahnya sendiri. Jadi pasti bangetnya 2 tim ini nggak ikut. Gitu diganti sama tim universitas lah. Sama Mataram United juga ada. Mataram United. Baru. Tapi Jogja punya tuh. Jogja punya Mataram United. Mataram United. Tapi Jogja bukan NTB yang punya. Kan kerajaan Mataram Jogja. Keraton Jogja Mataram, pecahan Mataram. Kota Mataram ada di Lombok. Enggak maksudnya di NTB. Ya mungkin dari sejarah keraton Persibim, Persatuan Sepak Bola Bima, enggak Persebi. Oh Persebi. Ada Persebi. Koreksi. Persebi, ada Persilom Tim ada. Persatuan Sepak Bola Indonesia Lombok Timur. Lombok Timur. Tadi kan apa? Lombok Tengah. Ada Persilotang mungkin yang enggak tahu atau enggak ya. Iya. Pasti gue yakin nih, Bapak Bobot Maksimum itu menggaungkan. Gimana ya kompanya ya? Pak Bobot. Pak Maksimum. Pak Max, Pak Bot, masih kira bot. Pamet. Ada yang agak Pak? Enggak mungkin gitu dong. Aduh, Tapi sih ngomongin tadi lu bilang malam-malam. Iya. Lapar cuy. Dan Ada aja godaannya buat makan malam. iya. Bener sih kita mau. Mana yang menentukan 5 makanan malam. Berterima Kampiun. Aduh. Yang pertama Pak, menurut gua yang enak buat makan malam itu pizza limo Pak. Pizza limo. Harganya tuh lumayan tuh. Lumayan 2,5. 250.000 langsung. Kayaknya 150-an dapat ya. Ya kurang lebih segitulah. Itu kan 1 meter kan. Nah itu cocok banget buat makan malam. Karena Ramean atau sendokir? sendokir bagus lagi. Gila itu kan Portugal. Tapi kan pasti makan cuma setengah doang pizza limo. Setengah lagi nih jadinya besok pagi. Jadi jatuhnya amal. Jatah gengsi. Enggak amal jadinya aduh cuma setengah nih pizzanya. Ntar gue kasih ke yang nongkrong deh, entah itu pos ronda atau Kang Satpam. Bener. Nah itu jadi bagi sembari memenuhi hasrat lapar. Berbagi pahala juga. Itu pizza limo untungnya pada saat jadi makan malam tuh. 2 ya benefitnya ya. Benefitnya 2. Menghilangkan rasa lapar, menjadi amal. Amal buat pahala ngasih makan orang sekitar pizza limo. Ini yang baik. Tapi orang bodoh mana yang mau dinner pizza limo ya? Sendiri lagi. Kamu sendirian. Terus di kos-kosan tuh nggak lo? Di kos-kosan sendirian pas lebaran gitu ada gojeknya gojek gitu. Kos-kosan lebaran itu udah 2 kata aneh cuy. Kos-kosan lebaran. Di kos-kosan waktunya periodenya pas lebaran. Gini, orangnya kalau pas lebaran sepi kosannya. Ini yang Kristen yang kita bahas. Oh Kristen. Kita bahas Kristen. Kita lihat background kita, lu nggak pernah ngerasain jadi kita ya? Hah? Oh lu jadi selama ini kalau nongkrong pindah agama atau gimana? Hah? Gue kalau pas bulan Ramadan ya,
orang-orang pada puasa, gue ikut puasa cuy. Oh, menghargai. Atau emang nggak punya duit aja? Jangan bicara. Tapi jujur gue pernah di bulan Ramadan itu saking dulu waktu gue 2013 kerja di Kelapa Gading, itu di Masjid Musyawarah Kelapa Gading itu yang samping MKG bukan? Benar. Itu selalu ada buka bersama tapi harus dengerin khotbah dulu. 15 menit dan makan nasi Padang cuy. Muka Islam banget tuh kan. Ya, datang gak ada yang curiga. Celana panjang kan kasih tau temen gue nih, lu pakai sandal jepit aja, celana panjang, datang aja kaos sudah. Duduk aja, sosok gini-gini aja. Harus ada ininya. Nggak sholat, kan dengerin khotbah. Yang kultum, kuliah 7 dasawarsa. M-nya dari mana? Dasawarsa nggak ada M-nya. Nah itu dengerin itu sudah makan. Nah itu gue sebenarnya respect sih sama orang-orang yang lu nggak nanyain agama, terus gue masuk aja buat emang mau makan gitu. Itu berarti juga pure heart lu datang sebenarnya. bener. Walaupun dalamnya lu tuh ada hati yang hitam. Benar sekali. Mungkin ada jatah yang kayak masuk nih. Oh nggak bisa pak, udah penuh. Padahal ada gue di sini nih. Menggantikan kuotanya dia. Jahat ya gue ya. Maaf. Masih tuh musyawarah. Terima kasih banyak. Tapi gue pernah juga saking muka gue Islam. Itu pernah gue pas buka puasa, gue mau ke Jakarta dari rumah gue mau nyebrang sama orang, mas sambil seberang, emang rame nih, pas nyebrang, mas mampir pada buka puasa, yuk. Oh dihentiin buat buka. Nah di situ hati gue langsung, enggak mas saya nggak puasa, gitu kan. Oh kenapa kok batal? Kenapa langsung dijas batal? Enggak dong, kenapa langsung batal? Gue lebih suka bilang diri gue adalah gue muslim dibanding enggak mas saya nggak puasa enggak gue lebih suka background gue. Takutnya orang ngiranya ini. Iya tadi kayak batal kan jadinya gue jadi dosa kan. Kayak itu. Di Malaysia juga katanya muka-muka gue potensial disangka yang lagi berpuasa cuy. Oh. Terus jadinya buktinya tuh harus menunjukkan. Duh dipanjang lagi gue ngelebar. Bisa bukti konkretnya apa kalau kita WNA harus nunjukin paspor. Coba kita lupa bawa paspor saat ini. Iya, pasti langsung dikira pagi dengan postur lu aksesoris brewok, Dihukum gua. Karena di Malaysia itu hukum Islamnya kuat. Iya benar kayak di Aceh ya. Iya, jadi kalau nggak berpuasa dihukum gua kalau nggak bisa buktiin gua bukan beragama Islam. Oh, akhirnya lu menunjukkan itu di Malaysia apa? Si jabat lu itu. Gua gini depan dia. Oh, dengan menandakan. Tapi kebalik, ortodok dikiranya nih. Dikira ortodok. Loh kok ortodok gitu. Orang enggak tahu sih kan. Iya. Aduh. Rasanya Aduh. Gua tahu nih makin. Yang kedua nih kayak enak itu bubur kacang hijau, Pak. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau mana dulu nih? Ada dua loh. Yang kental sama yang kuah air. Enggak, semua sama. Beda. Sama Lus. Kita masuk ke satu kios, ruko, di mana itu template-nya tuh L, keramik L, di sini ada Indomie, telur bebek, telur ini. Itu bubur Madura. Itu kuningan. Bubur Madura. Itu kuningan. Yang kental. Kental emang ya. Iya kental. Ngocoknya berapa lama? Ininya apa namanya? Wajan ya bilangnya. Apa namanya? Pancinya. Ya pancinya itu selama berapa lama ya? Mungkin kental dari situ. Santannya. Enggak itu kuningan. Nah, itu franchise di mana lu datang ke semua warung bubur burjo kuningan itu pasti gitu template-nya. Bener. Lu tapi beda di cambuk. Tapi ada bubur kacang hijau. Dia tuh stand alone. Oh, sendirian. Oh, indie. Buburnya tuh enak kuah dicampur susu. Oh, ada. Wah, ya ada juga bubur kacang hijaunya enggak kayak bubur, tapi dia kayak lu suka kayak bubur? Kayak apa anjir? Enggak ada kayak mie. Pendengar Kampiun, gue yakin nih, Kampionis tuh ada yang tahu. Kampiun ada yang tahu bubur yang gue maksud. Pasti ada. Madura. Oh iya, ya mungkin ada bubur Madura juga punya, tapi mungkin komen, oh ini bubur yang ini bang, yang emang indie, yang sendirian yang cuman tiga ember baskom, terus dia muter keliling pakai ting. Nah itu mungkin yang maksud lu kental. Itu yang gue suka. Gue nggak suka yang kental, begah dan enak makannya. Oh, gue sih suka yang itu karena ya itu dari dulu gue diperkenalkannya bubur seperti itu dari keluarga gue. Juga awal-awal dikenalinnya itu. Lah, kok bisa berpindah? Iya. Yang ini nggak bisa berpindah. Di Malaysia nggak bisa berpindah. Kenapa ini bisa berpindah? Loh, pertanyaan yang sama bukan? Jangan-jangan Anda uskup punya anak? Kamu bodoh sekali Anda. Saya adalah uskup punya anak. Tidak mungkin. Orang Katolik pasti diam mendengar itu.
Bodoh, ini pembodohan, geser. Tapi yang percaya, wah emang hebat ya, wah bodoh Anda. Nah yuk, lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Takut sekali. Aduh ya. Dinner, jahat sih ini yang ketiga. Makan malamnya Indomie goreng double. Indomie. Nih, konspirasinya begini. Apa? 1 kurang, 2 Begah. Ada ceritanya. Ini gue cerita. Siapa yang perlu Indomie? Salim ya? Indofood ya? Salim enggak Indomie. cuy, yang katanya Indomie itu Indomobil. Itu satu. Indomobil Indomaret. Ini masih satu bapak. Salim grup. Masih saling grup deh setahu gua. Indomie itu yang gua tahu baca-baca yang bikin mie gagah itu pecah. Oh pecah, iya. iya. Pecah kongsi, bener. Nah, itu awalnya kenapa ada statement 1 kurang 2 begah, itu jadi si pemilik Indomie saat dia nongkrong nih, gue pengen turun ke jalan deh, gitu kan, nongkrong jalan deh. Terus ada di warkop nih, ada yang bilang, Mas beli deh Indomie. Terus ditanya nih, 1 2, aduh 1 kurang, 2 begah. Nah, di situ dia langsung nih, kampionis. Wah, kalau kayak gini gue harus nyiptain Indomie isi 2. Indomie Kayak isi 2 itu Mas Hari ini isi 2. Indomie yang tengah-tengah. Lu amatin deh. Berat Indomie 1 jadi 2 itu lebih berat dibanding lu beli Indomie yang jumbo. Tengah-tengahnya bener tengah-tengahnya banget. Itu. Nah, itu kenapa konspirasinya ke situ. Ada bahasa Indomie goreng jumbo. Indomie goreng jumbo aja jadi orangnya. Jadi kalau Indomie goreng jumbo 2 jadi lebih Tapi memuntah. kayaknya Warmindo gitu dia nggak nyediain yang jumbo. Iya, yang kecil karena Emang biadab, emang langkah bisnis aja itu. emang Kapitalisme dimulai sejak dini. dari Salim Group enggak dong. Enggak dong. Itu Indomie goreng jumbo mungkin jadi banyak pilihan apalagi anak kosan. Nah, kalau Ya gue kan? sih tetap nggak Indomie, mie sukses. Atau enggak mie Mie sukses sumpah enak bang, enak. Rasa gak sih Nyalek. mie sukses, mie sedap tuh aneh rasanya. Karena kebiasaan gue Indomie kali. Karena Ya. nyebar apapun gue pakai Indomie ya. Lu tau gak konsep cerita itu? Nyebar. Nyebar apapun tuh pakai Indomie. Sembako. Oh iya. Kalau gue kan dulu pakai Indomie buat bahan sembako. Terus itu berpindah kan. Nah karena kebiasaan dicukupkan Indomie. Jadi ya karena ya Oh jadi prinsip ada korban pemberian sembako. Enggak, kalau gua dari kecil syukurnya dari lahir. Oh. Bokap gua pernah cerita soalnya. Masih sembako. Oke, nomor 4. Ini gua jarang nyobain, cuma kata orang-orang enak. Bubur kampiun, Pak. Bubur potes kita, Pak. Kita emang udah nyebar sebenarnya. Padang, benar. Iya tahu gue. Tapi orang Jawa Ini ini gue belum pernah nyobain sih, tapi gue penasaran. Tapi orang Jawa itu mendengar apapun dengan ini Padang ya, dengan rasa Padang, itu agak aneh lidahnya. Gue dulu diperkenalkan sate Padang, itu langsung memuntah. Karena kebiasaan sate itu manis, sate kambing gitu, sate daging ayam gitu. Gue seneng kuah kari. Nah, karena kan nggak pernah dibiasain sama keluarga. Karena ya benar-benar Jawa manis lidahnya, lidah manis, sate Padang, terus lontong sayur Padang kan pedes tuh, beda sama lontong sayur biasa. Gue suka itu. Nah, itu beda. Tapi karena gue Sumatera kali ya. Oh iya, karena lu Sumatera, lidah lu lidah pedes kayak omongan. Bukan begitu? Nggak usah bicara fakta bang. Oh iya. Itu mungkin kalau kampion semua pernah nyobain bubur kampion, gue nih ngirimin ke Kelakar Comedy Coffee. Kita tunggu 3 jam dari sekarang. Enggak ada. Langsung gogot. Loh kok cepat, padahal ini nggak live. Nah itu yang keempat Pak, bubur kampion. Nah yang kelima nih Pak. Tapi itu gue penasaran sebenarnya sama bubur kampion. Please jelasin gue bubur kampion itu sekilas aja. Isinya Bangsat apa sih? emang. Sumpah ini skenario dia yang buat bubur kampion anjing. Ya lu yang jelasin. Gua kan kalau lu nggak dapet gue yang masuk. Kenapa lu jadi minta jelasin? Kan gua nggak tahu rasanya bubur kampion. Gue tanya kalau Bogor tuh bubur The Freeze, tuh bubur bubur terang. Tapi kita pulang dari sini harus makan bubur kampion. Iya, kalau kerjaan gua belum kejar ya, ini udah jam ini kalau mukul pakai ini feeling banyak keluar. Oke. Aduh. Yang kelima nih Pak, ini adalah menu makanan di mana orang-orang kurang kerjaan tiba-tiba sagapung. Sange nggak ketemu. Iya. Apa tuh? Pasti Indomie Warpat. Ke Warpat yuk. Biasanya tuh orang-orang Jaktim, orang-orang pusat, Jakarta lah. Langsung ke puncak. Iya. Cuman buat nyobain tadi yang kita bahas Indomie goreng double, tapi ini tempat puncak komedi. Duh. Parkir dulu kali ya. Bahas warpatnya dulu ya. Bentar, tar dulu. Bahas dulu warpatnya ya. Gue juga ngolah sebenarnya.
Ini di warpat nih, karena banyak menu kan, ada ubi bakar, ubi rebus, banyak lah jagung. Nah itu bisa milih tuh Pak di situ. Tapi di sini kita harus kasih info sama Kampionis. Kalau mau ke warpat itu harus sediain uang parkir yang banyak. Benar, karena motor itu kena 10.000 ya? Mobil 20 Kak. 40 atau? 40 cuy. Bang, enggak bang, gua terakhir ngasih 20 Kak bang. Enggak, plat lu F. Iya. Bang, plat gua B bang. Belakangnya F. Belakangnya F. Kadang tuh ada kan orang-orang yang ya mang orang mah budak handap gitu kan, budak handap, budak Ciburial gitu kan. Jadi mungkin dimurahin gara-gara itu, tapi tetap aja ngeluarin 40.000 buat parkir itu. Dialog Sunda tuh udah gak ngaruh lagi ya? Iya, sekarang tuh negosiasi dengan bahasa daerah tuh udah gak pengaruh karena sekarang lu ke Tanah Abang, lu nyoba bahasa Padang, nyoba bahasa Jawa, Sunda, itu abang-abang bisa. Bisa. Oh, kayak ini ya, kayak pedagang kurma di Arab Saudi. Iya, Jokowi. Jokowi rupiah. Mereka belajar biar kira murah. Itu tuh udah mindset yang harusnya hilang tuh nggak? Udah hilang, harusnya tuh udah nggak ada lagi. Udah nggak istimewa lagi yang mengenai bahasa daerah ya? Iya, sampai ini fun fact aja buat lo tahu. Jadi teman gue itu Jawa, cuman udah kecampur lama di Bogor kan, jadi Jawanya hilang. Sedangkan gue masih kenal karena di rumah gue masih ngomong Jawa kan. Kromo nggak tapi? Kromo gue, kalau gue Romo Inji karena gue halus ya, masih gitu gue. Pas gue main ke Jawa, iya lagi anjing, dalam luar lagi anjing. Itu jokes lama tuh anjing. Nah itu teman gue tuh pas jalan ke Jawa, gue Jogja, gue temenin lah belanja. Niat dia mungkin bagus kali ya bahasa Jawa ya. Iki piro bu? Siji iki loro telu itu kan yang bahasa biasanya kan. Terus gue bilang pinten bu, pinten tuh berapa tapi pakai bahasa halus kan. Pinten bu. Terus temen gue nggak ngeh, dia nanya lagi jumlah yang dia belanja itu berapa bu. Terus gue langsung gini, anjing misal gue temenan sama dia, bangsat dah harus berapa sih, enggak maksud gue lu mau padang ya, berapa udah berapa saja, kenapa harus berapa. Itu yang saya suka sesalkan itu. Orang Jawa, udahlah kalau emang nggak bisa bahasa Jawa, udah bahasa Indonesia aja, mereka paham. Bang, udah bang. Lu ajak ngomong bahasa orang Jawa yang halus, tiba-tiba lu ngomong bropo, nengok dia dong, sniper. Ini orang Jawa mana ini? Aduh, itu ya sih. Sama stigma mengubah biar lu kelihatan Jawa. Oh, Semua iya, Palopo juga Palopo. Anjir. Aduh, jadi sekian itu aja. 5 makan malam yang mungkin rekomendasi buat Kampionis semua. Tapi misalkan ada makanan yang lain yang belum kita sebutkan, boleh Kampionis langsung komen saja di bawah. Ya. Langsung blog, subscribe dulu tapi sebelum blog. Karena kan hitung kan kalau subscribe dulu kan. Iya. Baru ke blog bodo amat, yang penting subscribe dulu kan. Itu penting, angka subscribe itu penting buat kami. Penting. Kalau kalian Nggak perlu kami jelasin kenapa, tapi itu penting buat kami. Dan Kalau kalian- kelangsungan kami. benar, langsungan kami. Enggak kami, kita. Kelangsungan. Saya gini kita di belakang tuh ada banyak yang butuh. Ada banyak yang sangat-sangat bergantung. Dan berharap sekali pada. Dengan klik subscribe itu. Oke, saya kira masuk selesai. Ayo dah. Bapak tahu singgung. Podcast Kampion karena semua bisa jadi juara.